pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Masih puasa kan? Masih. Puasanya ada yang bolong nggak? Enggak. Oh bagus. Jadi sebagai umat Islam itu harus puasanya harus penuh ya, nggak boleh bolong-bolong. Nanti kalau bolong Tuhannya marah ya, nggak boleh bolong. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Mas Jaka silahkan pimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Baik. Terima kasih Mas Jaka sudah memimpin doa. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Kira-kira siapa aja yang nggak masuk ya? Yang enggak masuk Avandi. Avandi kemana? Avandi sakit Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita lebih semangat, kita bernyanyi dulu ya. Iya. Kita bernyanyi Bangun Pemudi Pemuda. Silakan Mas Jaka diri. Ini ada videonya, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang temanya pahlawan. Jadi nanti kita akan belajar tentang tema pahlawan. Dan nanti materinya adalah tentang cerita teks non fiksi, sifat-sifat cahaya dan luka umar ya. Nanti kita akan pakai luka umar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini lagi, nanti kita akan bernyanyi lagi tentang lagu anak pelangi, tahu kan Mas? Tahu. Nah ya. Kita mulai untuk masuk materi yang pertama, kita menyanyi lagi ya. Di tempat duduk aja nggak apa-apa. Kita liriknya lagu pelangi apa kan? Apalah. Ya jadi kita mulai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung. Siapa kenangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, jadi kan tadi kita sudah menyanyi tentang lagu pelangi. Nah, sebelumnya saya tanya, anak-anak tahu nggak warna pelangi itu apa aja? Meksiko biru Pak. Ya benar. Jadi nanti di pembelajaran kali ini kita akan belajar cerita teks non fiksi. Teks non fiksinya itu kita akan belajar proses belajarnya pelangi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak bagi kelompok dulu ya. Ya. Mas Jaka kelompok 1, Mas Afandi kelompok 2, Mas Danu kelompok 3, dan Mas Pia kelompok 4. Nah ini Bapak ada LKPD dibuka ya, nanti dikerjakan sendiri. Ya, jadi mekanismenya nanti kan di situ di LKPD-nya ada teks, silakan dibaca, dan kemudian nanti ada video silakan ditonton. Kemudian informasinya dicatat ya, nanti kita presentasi. Nah ini Bapak gunakan videonya seperti ini.
Ini videonya ditonton ya. Nanti informasinya ditulis dan kita presentasi. Dan berpisah yang biasa disebut cahaya tampak atau spektrum band. Coba diperhatikan videonya. Diapakan terus informasinya ditulis juga. Memberikan tentang yang indah pada ekran. Kapan waktu yang tepat untuk terjadinya pelangi? Kami dapat melihat pelangi ketika sinar matahari, adanya hujan atau kabut, serta posisi matahari yang tepat. Dan di mana posisi matahari harus di belakang pengamatan. Kan harus saja kita melihat video tentang proses terjadinya pelangi. Sekarang setiap kelompok diskusi dulu ya, 1 menit Bapak. Beri waktu 1 menit untuk diskusi, nanti kita presentasi menyampaikan bagaimana proses terjadinya pelangi. Bapak tunggu 1 menit ya, dipahami dulu, nanti kita presentasi didiskusikan dulu sama anggota kelompoknya. Gimana udah? Ya silakan Mas, jaga presentasi. Dari situ aja, duduk aja disampaikan informasi yang didapat dari teks dan di video tadi apa. Nanti proses terjadinya pelangi saat Ya kayak hujan terjadi pembiasan pada air hujan yang membuat warna-warna pelangi. Bagus sekali, benar Mas Hendra. Jadi, anak seperti itu ya, tadi proses terjadinya pelangi yaitu ketika ada matahari bersama dengan hujan dan air hujan itu kena sinar matahari dan terjadilah pelangi. Dan kelompok yang lainnya udah paham kan? Pastinya sudah ya. Terus yang di teks di LKPD itu kira-kira termasuk teks apa? Teks non fiksi. Teks non fiksi itu apa Mas? Teks yang berdasarkan kenyataan. Iya benar sekali. Jadi teks kan ada dua, ada teks fiksi dan teks non fiksi. Teks fiksi itu yang berdasarkan imajinasi atau khayalan. Kalau non fiksi itu berdasarkan pengalaman dari penulis, yang pengalaman itu bisa dibuktikan kebenarannya, itu ya. Kan kita baru saja belajar mengenai pelangi. Nah, Bapak punya sebuah apa? Bapak punya percobaan, Bapak akan menunjukkan bagaimana cara membuat pelangi dari individu. Coba dilihat. Nah, ini terjadi pelangi juga kan? Iya. Warna pelangi ada biru, merah, juga pelangi. Nah, mengapa pelangi bisa terbentuk kira-kira apa? Karena cahaya. Ya, benar sekali. Jadi pelangi bisa terbentuk karena adanya sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita mulai lagi, Bapak ada satu lagu lagi ya. Lagunya yaitu tentang cahaya. Nanti ayo kita nyanyi bersama-sama. Nah, ini lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Cahaya-cahaya, alangkah indahmu, kau jadi penerang di dalam hidupku. Kau merambat lurus, dapat dipantulkan. Cahaya-cahaya kami butuhkan. Cahaya-cahaya, alangkah indahmu, kau jadi penerang di dalam hidupku. Kau menembus benda bening dapat dibiaskan. Cahaya-cahaya dapat diuraikan. Itu kan. Ya, coba dicermati lirik lagunya tadi. Di lirik lagu tersebut kira-kira ada informasi apa? Sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya. Benar sekali. Di dalam lirik lagu tadi kan ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama apa? Yang pertama merambat Ya, lurus, kemudian dapat dipantulkan, terus, menembus benda bening, terus, dapat dibiaskan, dan yang terakhir dapat diuraikan. ya benar. Jadi di sini apa? Benar nggak sih sifat-sifat cahaya seperti yang di lirik lagu ini tadi? Kita akan membuktikannya lewat sebuah percobaan ya. Ya. Ini Bapak memiliki sebuah media dan ini Bapak juga memiliki LKPD. LKPD-nya dibaca ya. LKPD-nya tadi dibaca. Ini setiap kelompok mendapat masing-masing satu sifat cahaya. Ini untuk kelompoknya Mas Pian dan ini untuk kelompoknya Mas Jaka.
Ini kelompoknya Mas Hanung, dan yang terakhir ini kelompoknya Mas Afandi. Ini Mas Saudara. Silakan, kan di LKPD sudah ada petunjuknya. Silakan dibaca LKPD-nya disuruh ngapain. Bapak beri waktu 2 menit ya untuk melakukan percobaan ini. Silakan diskusi dengan anggota kelompoknya dan nanti disimpulkan di dalam LKPD tersebut. Bapak tunggu ya. Dibaca benar-benar petunjuk dari LKPD-nya disuruh ngapain. Gimana kelompok yang lain udah? Diskusinya udah belum? Sudah Pak. Udah, ya. Baik, Mas Jaka, coba dari percobaannya yang didapat Mas Jaka tadi mendapat hasil apa? Cahaya merawat lurus. Ya, benar sekali. Kemudian yang kelompok lain, saya dapat yang makan lagi tadi. Dipantulkan. Ya, terus Cahaya dapat menembus benda bening. ya, benar sekali. Itu merupakan sifat-sifat cahaya. Kalau tahu nggak sifat-sifat cahaya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya? Contohnya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya, misalnya contohnya dari percobaannya Mas Jaka yang merambat lurus. Ketika kita bangun pagi, kemudian jendela kita buka, terus ternyata masuk sinar matahari ke kamar. Itu ada sifat cahaya menembus benda bening dan merambat lurus. Kemudian yang dapat dibiasakan ketika kita mandi di kolam renang, kaki kita terlihat kecil. Itu juga termasuk merambat lurus. Termasuk itu dapat dibiasakan ya. Ya. Baik sekali kan. Pasti kalian setelah percobaan capek kan? Sampai. Ya, sekarang kita ice breaking. Ice breakingnya pokok semangat kita tahu kan? Sudah. Langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Dan semangat lagi kan? Ya. Sudah baik sekali. Ya. Sebelumnya Bapak tanya lagi kepada anak-anak. Di sini ada yang pernah main sepeda terus jatuh enggak? Pernah Pak. Terus di kakinya atau di bagian itunya ada yang beda enggak? Ada. Kalau di ikan gimana? Sakit. Sakit. Ya. Terus itu warnanya kayak gimana, keluar darahnya atau hanya warna padu kita? Warnanya biru Pak. Iya. Ya itu termasuk luka memar ya. Ya. Nah, kalau seperti itu diapakan, diobati atau enggak? Biru pagi. Ya. Jadi di sini Bapak menunjukkan satu video lagi. Di sini kita akan belajar tentang luka memar ya. Ya. Biar nanti ketika anak-anak mendapatkan luka memar bisa mengobatinya sendiri. Ini silahkan disimak ya. Disimak videonya. Kadang disertai warna kebiruan. Cara mengatasinya, Cara maksudnya disimak, nanti kita akan praktek dari video ini. kita memberikan Disimak ya. kompres dengan air hangat pada bagian tertentu untuk mengurangi pembengkakan. Menggunakan air kecil ya. Yang kedua, kompres dilakukan selama 3-5 menit agar pembuluh darah terlebar. Yang ketiga, Nah, kan kita sudah menonton video ya. Iya. Nanti pokoknya juga sudah dibentuk. Sekarang diskusikan gimana cara mengatasi luka memar. Nanti kita praktek ke depan ya. Diskusikan dulu. Mana diskusinya udah belum? Sudah. Siapa ini kelompoknya maju? Mas Jaka atau Mas Hanung? Saya. Mas Jaka, yuk, silakan maju. Nah, ini diibaratkan tangan yang terkena memar ya, dan ini handuknya. Nah, silakan Mas Jaka, kan tadi sudah melihat video gimana cara mengobati ketika kita memiliki luka memar. Nanti handuknya diletakkan ke air hangat, Ya, terus diperas, terus ditempelkan pada luka memarnya. Ya. Kemudian setelah itu handuknya diletakkan ke air dingin, terus diletakkan ke luka memarnya supaya peredaran darahnya lancar. Setelah itu didiamkan selama beberapa menit. Sudah. Beri depan Mas Jaka. Karena sudah berani maju untuk kelompok yang lain juga sudah paham kan? Ya, jadi seperti itu tadi cara mengatasi luka memar ya. Jadi kalau anak ketika nanti main atau memar, kita bisa mengobatinya sendiri ya. Tidak boleh dibiarkan. Nah, ya, baik.
kan hari ini kita sudah belajar materi apa saja. Materi Awal tadi materi tentang pelangi, kemudian setelah pelangi tadi ada materi apa saja. sifat-sifat cahaya, Terus kelas saya terakhir tadi. mau karya rumah. Iya, benar sekali. Kira-kira sudah paham belum materinya tadi? Sudah Pak. Ya, nah, ini Bapak ada soal evaluasi dikerjakan ya. Ya. Bapak kerjakan, nanti teman-teman atau anak-anak langsung menulis saja di kertas yang sudah Bapak kasih tadi. Nah, sudah siap belum? Sudah. Nah, baik, Bapak bacakan soal yang pertama ya. Cerita non fiksi adalah, tulis jawabannya tadi apa, diingat-ingat lagi. Sudah belum? Sudah. Soal yang kedua, sebutkan 4 sifat-sifat cahaya. Masih ingat kan maksudnya tadi? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Lanjutnya soal yang terakhir. Seperti ini. Jika kita berenang di kolam renang, kaki kita nampak lebih pendek. Nah, itu termasuk sifat cahaya apa? Sudah belum? Sudah. Nah, kertasnya dikumpulkan lagi ya. Ya. Hasil evaluasinya dikumpulkan lagi. Baik. Jadi untuk hari ini cukup sekian materinya tentang pelangi, sifat cahaya dan bukamar. Untuk anak-anak nanti di rumah dipelajari lagi ya, diingat-ingat lagi biar nggak lupa. Kemudian jangan lupa pelajari materi selanjutnya untuk pertemuan ke depan ya, untuk pertemuan minggu depan. Di rumah sering-sering belajar, sering-sering membaca buku ya. Iya. Nah, baik. Untuk Mas Jaka bisa dikirim doa untuk pulang. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Mas Jaka. Setelah ini silakan anak-anak untuk segera pulang ke rumah. Jangan mampir dulu, jangan main. Ke rumah dulu ganti baju, kemudian sholat. Terus tapi jangan makan ya, kan kita puasa. Jadi makanya nanti ketika azan maghrib. Untuk itu biar kita nggak lapar, kita di rumah aja, kita belajar, kita mengerjakan PR atau membantu orang tua ya, dan kita juga menjadi anak yang berbakti untuk orang tua. Iya. Gimana, udah paham kan? Paham. Ya baik, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.